Lepas ni sudah tentu akan ada fine yang begitu besar daripada AFC. Kita pun ต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่คือมันเป็นโอกาสเดียวนะที่เราจะไปเล่นบอลโลกรอบนี้ได้ Ya, mengucapkan terima kasih tentunya kepada Taipei pada waktu yang sempit mau membantu Indonesia untuk melakukan uji coba sepak bola mempersatukan bangsa. Hari ini kita bisa ada 30.000 penonton. Ya, nanti tes sebenarnya itu lawan Lebanon. Timnas Indonesia viral se-Asia Tenggara. Ranking FIFA Indonesia naik drastis usai libas Cina Taipei 6-0. Salib Vietnam dan Thailand. Malaysia makin kepanasan hingga bilangkan Indonesia semacam ini. Ya, jagat sepak bola Asia kembali diguncang. Timnas Indonesia mencatatkan kemenangan fenomenal usai menghancurkan Cina Taipei dengan skor telak 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada laga FIFA Matchday tadi malam. Kemenangan ini bukan hanya membuat supporter bersorak gembira, tetapi juga berlangsung dampak pada peringkat FIFA Indonesia yang meroket ke posisi 117 dunia. Kini Garuda hanya berjarak 2 tingkat dari Vietnam dan 4 tingkat dari Thailand. Dua negara yang selama ini kerap dipandang lebih survivor di sepak bola Asia Tenggara. Sementara itu Malaysia harus gigit jari karena tertinggal cukup jauh di posisi 124 FIFA. Mereka makin jauh dari Indonesia. Dalam laga penuh gengsi di Surabaya tadi malam, skuad Garuda tampil puas sejak menit awal. Jordi Amat membuka keunggulan lewat sundulan keras yang di menit kelima. Tak lama berserang, tekanan Garuda membuat bek lawan lakukan gol bunuh diri di menit 25. Mark Klok yang tampil disiplin di lini tengah menambahkan pundi golnya lewat eksekusi dari luar kotak penalti yang sangat indah. Dan kemudian gol babak pertama ditutup oleh Eliano Wenders. Di babak kedua, timnas Indonesia hanya memasukkan 2 gol saja melalui Sandy Walsh dan Ramadan Sananta, melengkapi pesta gol di hadapan puluhan ribu pendukung merah putih. Skor 6-0 menjadi bukti bahwa transformasi timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert berjalan di jalur yang benar. Kemenangan ini telak memberikan tambahan poin signifikan bagi Indonesia di ranking FIFA. Dari posisi 118, Garuda langsung meloncat ke peringkat 117. Kini jarak dengan rival klasik semakin menyempit. Vietnam 115 hanya terpaut peringkat 2 dari Indonesia. Thailand di posisi 113 hanya beda 4 peringkat, sedangkan 124 Malaysia tertinggal jauh 7 min di bawah Garuda. Lonjakan ini langsung membuat publik Asia heboh. Banyak media asing menyoroti perkembangan pesat sepak bola Indonesia yang dalam 1 tahun terakhir konsisten menumbangkan lawan-lawan yang tangguh. Fenomena kemenangan besar ini sontak menjadi bahan perbincangan panas di media Asia seluruhnya. Tagar Garuda mendunia bahkan sempat trending di Twitter kawasan Asia Tenggara. Salah satu tokoh sepak bola Thailand, Madampang, mengaku terkejut melihat perkembangan pesat Indonesia. Indonesia benar-benar berubah, makin kini makin jadi kekuatan baru di ASEAN, bahkan sudah sejajar dengan tim-tim besar Asia. Saya kagum melihat semangat dan progres mereka, ujar Madampang. Namun komentar berbeda justru dari Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia. Alih-alih memberi apresiasi, ia melontarkan pernyataan kontroversial yang bernada meremehkan. Menang lawan Cina Taipei bukanlah hal yang luar biasa. Ranking bisa naik, tapi kualitas tak bisa hanya diukur dari satu pertandingan, katanya. Ucapan ini langsung menyulut kemarahan supporter Indonesia di dunia maya. Ribuan netizen merah putih membalas sindiran tersebut dengan penampilan statistik head-to-head terbaru Indonesia versus Malaysia yang kini mulai condong ke Garuda.
Pengamat sepak bola Asia menilai bahwa kebangkitan timnas Indonesia tak lepas dari naturalisasi pemain keturunan, performa pemain muda lokal, kedisiplinan taktik Patrick Kluivert yang berhasil memadukan berkat alam dan strategi modern. Dengan kombinasi ini, banyak pihak meyakini bahwa Indonesia bukan lagi tim-tim yang di bawahnya, melainkan calon raksasa di Asia. Publik semakin optimis di tengah euforia para supporter yang Indonesia yakin akan segera menyalip Vietnam dan Thailand di ranking FIFA yang waktu dekat ini. Optimis ini semakin kuat. Indonesia masih memiliki beberapa jadwal FIFA matchday di kualifikasi Piala Dunia yang bisa menambah poin. Salah satunya pada tanggal 8 akan melawan Lebanon. Kemenangan 6-0 atas China Taipei bukan hanya sekedar skor telak, melainkan simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Dari yang dulu selalu dipandang sebelah mata, kini Garuda justru menjadi sorotan utama dunia. Ranking FIFA yang semakin membaik, dukungan publik yang luar biasa, hingga pengakuan dari negara tetangga membuktikan bahwa sepak bola Indonesia berada di era baru. Satu hal yang pasti, euforia ini belum akan berhenti. Justru ini baru permulaan, dan ketika Garuda benar-benar menyalip Vietnam setara dan Thailand, maka Asia akan menyaksikan lahirnya kekuatan baru di Asia Tenggara, dan Indonesia insya Allah lolos Piala Dunia. Bagaimana menurut kalian guys?